Ya, teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kembali kepada teman-teman tentang bagaimana caranya kita uji regresi berganda dengan variabel demi di dalam stata. Ya, sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga video ini bisa kedepannya membantu teman-teman. Terima kasih. Nah, langsung saja teman-teman, kita buka contoh data yang sudah aku sediakan. Kita coba pelajari bersama apa itu uji regresi berganda variabel demi. Nah, kalau sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman uji regresi berganda secara sederhana, dan sedangkan yang ini kita coba lihat dulu uji regresi dengan variabel demi. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, uji regresi berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan ya antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi yang pasti kita pahami di sini adalah harus ada lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, sedangkan kalau variabel demi adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya teman-teman ada variabel kita jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Nah, contohnya kalau saya buatkan di sini adalah variabel demi dengan contoh jenis kelamin. Misalnya ada kalau variabel demi ini hanya mempunyai dua nilai ya teman-teman, yaitu nilai 1 dan nilai 0. Nah, seperti diberi simbol D, dummy memiliki nilai D sama dengan 1, dan untuk variabel yang lainnya adalah D sama dengan 0. Nah, misalnya kalau di contoh ini ya kita ingin membuat ya kategori yang D itu 1 itu adalah laki-laki ya, atau D itu yang 0 adalah perempuan, atau sebaliknya teman-teman, itu tidak menjadi ukuran sebagai tingkatan ya, karena kita fokus kepada variabel deminya saja ya. Contoh data, nah aku sudah sediakan contoh datanya di sini. Misalnya kita punya X1 ya, variabel X1 ini adalah iklim organisasi, X2 kepemimpinan, X3 gender, dan Y-nya adalah motivasi kerja. Ya, sedangkan kalau aku buatkan contohnya di sini, responden kita ada 25 ya, atau sampel kita ada 25 dengan iklim organisasi, variabel kepemimpinan dan motivasi kerja, gender, dan juga kode yang sudah aku buatkan di sini. Jadi kalau ingin membuat uji regresi, teman-teman silahkan dipastikan setiap variabelnya terisi semua ya, mulai dari responden pertama sampai terakhir. Kemudian begitu juga dengan gendernya teman-teman, jangan sampai ada yang missing atau datanya tidak terinput, karena akan mempengaruhi nanti saat kita melakukan uji regresinya. Nah, dari data ini ya teman-teman membuat hipotesis. Misalnya ada 3 hipotesis ya yang bisa kita ambil teman-teman di sini. Yang pertama, hipotesis 1 itu semakin baik iklim organisasi yang dirasakan, maka motivasi kerjanya akan semakin tinggi. Benar apa enggak, terbukti apa enggak berdasarkan data kita miliki tadi, nanti kita coba lakukan teman-teman. Kemudian ada hipotesis 2, semakin tinggi kemampuan pemimpin dalam motivasi, maka motivasi karyawan akan semakin tinggi juga. Benar apa tidak, nanti kita uji. Kemudian H3, teman-teman buat hipotesisnya ada pengaruh variabel gender dengan motivasi kerja. Benar apa tidak, nanti kita uji. Nah, untuk langkah berikutnya silahkan teman-teman dari semua variabel ini ya, iklim organisasi sampai motivasi kerja dan gender, itu kita entry ke dalam stata ya. Kebetulan saya sudah entry ke dalam stata saya, dan data yang ada di Excel tadi sama persis dengan data yang
jendela editor stata ini, seperti itu. Nah, jangan nanti salah copy atau salah entry teman-teman, akan berpengaruh terhadap hasil ujinya, seperti itu teman-teman. Nah, kita ingin buktikan hipotesis pertama, kedua, ketiga tadi dengan uji regresi. Nah, kita buka jendela awal dari stata kita, kemudian pilih statistik, kemudian pilih linear models and related, ya, kemudian pilih yang linear regression ini. Teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi, variabel dependen kita adalah motivasi kerja. Kemudian untuk independen variabel ada iklim organisasi, ada kepemimpinan, kemudian ada gender. Kita oke. Nah, ini hasil dari uji regresi sudah ditampilkan teman-teman. Nah, ini ada source, ada standard deviation dan lain-lain, kemudian ada number of observasi, itu jumlah sampel kita 25, kemudian probability, adjusted R squared, dan kemudian di sini ada setiap variabel dibuatkan, ini variabel dependen motivasi kerja, koefisiennya dan dihubungkan dengan atau dikorelasikan dengan iklim organisasi, kepemimpinan, dan gender. Nah, cara bacanya teman-teman, kita kembali ke Excel tadi. Kalian boleh copy paste ini dengan blok terlebih dahulu, ya, kemudian copy dengan tabel atau dengan picture juga bisa. Nah, hasilnya saya sudah lakukan, sudah saya kopikan di Excel ini, ya, bersamaan. Nah, interpretasinya teman-teman, yang pertama, model regresi yang dihasilkan dalam hasil uji regresi ini adalah 91,86%. Itu sumbernya adalah adjusted R squared yang 0,9186, kalau kita ubah ke persen jadinya 91,86%. Nah, itu adalah variasi dari motivasi kerja kita, seperti itu. Nah, kemudian hipotesis pertama tadi, apa bunyinya, semakin baik iklim organisasi yang dirasakan maka motivasi kerja akan semakin baik. Nah, itu variabel iklim organisasi memiliki pengaruh yang positif, ya. Ini koefisiennya 0,467926 dengan nilai signifikan, ya, prob T, ya, ini 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti bisa diterima teman-teman, ya, atau berpengaruh positif, seperti itu. Nah, 0,05 ini adalah hasil dari standar minimum errornya kita dalam penelitian, atau 5%. Nah, kebenarannya 95%, berarti sisanya adalah 5%. Ditukar menjadi desimal, hasilnya adalah 0,05%. Itu. Dan dengan demikian teman-teman, hipotesis pertama tadi terbukti. Kemudian variabel yang kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif juga teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya di koefisien, hasilnya adalah 0,6859212. Nah, ini juga memiliki nilai probability lebih kecil dari T-nya, ya. T-nya lebih kecil dari probability, yaitu 0,000. Udah pasti ya teman-teman, yang lebih kecil juga dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 2, semakin tinggi kemampuan pemimpin dalam motivasi, maka semakin tinggi juga motivasi kerja karyawan, seperti itu. Dan itu terbukti teman-teman. Kemudian kita lihat di variabel 4, ya, di hipotesis 4 tadi, hipotesis 3, variabel gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja, yaitu koefisiennya 3,17486 dengan nilai signifikan hampir sama, ya teman-teman, 0,05, yaitu artinya masih dapat diterima teman-teman. Nah, ini dengan demikian, ya, dengan demikian hipotesis 3 tadi juga terbukti. Tapi pertanyaannya teman-teman, gender yang mana akan mempengaruhi, ya, apakah laki-laki atau perempuan, ya. Nah, itu teman-teman bisa kita uji dengan variabel DEMI, ya. Itu pentingnya variabel DEMI ini. Jadi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah penelitian, kita bisa melihat yang berpengaruh itu perempuan atau laki-laki.
ya. Yang paling berpengaruh siapa? Apakah motivasi kerjanya laki-laki atau perempuan? Nah, caranya teman-teman kembali ke Excel tadi, kemudian kembali ke kembali ke stata tadi ya, ini kemudian kembali ke data editor ini, teman-teman pilih di sini data, kemudian create or change data, kemudian pilih other variable creation comment, kemudian teman-teman pilih create indicator variable. Nah, ketika kita klik ya, kemudian ada muncul di sini variabel mana yang ingin kita tabulasi, teman-teman. Pilih tentunya yang gender. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih identik dari gender ya. Kalau kita ubah ya misalnya jenis kelamin atau kita singkat dengan genkel ya. Kemudian klik OK. Nah, maka secara langsung si Stata sudah membuat variabel dummy-nya ke dalam jendela editor ini ya, jenis kelamin ini, teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal menguji lagi regresi linearnya dengan menggunakan variabel dummy tadi. Caranya adalah teman-teman kembali ke jendela awal, pilih statistik, kemudian pilih linear model and relates lagi, kemudian pilih linear regression. Kemudian di sini teman-teman silahkan hilangkan yang gender ini, blok dan hapus. Kemudian teman-teman pilih jenis kelamin 1, jenis kelamin 2, maka kita klik OK. Nah, ini hasil daripada jendela hasil ya, jendela dari uji regresi dengan menggunakan variabel dummy-nya tadi. Nah, silahkan kita kembali ke Excel tadi ya. Ini hasil Excel-nya aku kopikan ya. Di sini kita bisa dapat teman-teman, ketika uji ini ya, uji regresi tadi tidak ada perbedaan dengan uji regresi yang di awal ya. Hanya memang di sini ditambahkan ada jenis kelamin 1, jenis kelamin 2 di sini. Nah, berdasarkan tabel di atas teman-teman ya, kalian bisa melihat bahwa pengujian regresi dengan memecah gender menjadi 2 variabel berbeda mendapatkan bahwa variabel jenis kelamin 1 dalam hal ini laki-laki. Dalam hal ini adalah laki-laki memiliki koefisien minus 3,1748 ya, yang sekian dengan nilai signifikan 0,050 ya, sama dengan nilai koefisien 0,05. Nah, walaupun sama tetapi dia sifatnya adalah negatif, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Kalau tadi jenis kelamin 1 adalah laki-laki, jenis kelamin 2 adalah perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok laki-laki itu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan perempuan memiliki motivasi kerja lebih rendah berdasarkan data yang kita miliki tadi. Jadi ketika kita ingin melihat ternyata berdasarkan data yang kita miliki tadi, perempuan lebih baik ya dalam motivasi kerjanya jika dilihat dari 3 variabel tadi dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi kelompok laki-laki memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan perempuan memiliki motivasi lebih rendah gitu. Dibandingkan perempuan ya, bukan berarti dibandingkan perempuan ini perempuannya yang lebih rendah, bukan teman-teman, tapi kelompok laki-laki memiliki motivasi kerja lebih rendah dibandingkan perempuan berdasarkan data. Nah, itu manfaatnya ketika kita uji regresi dengan variabel dummy, teman-teman. Ini sangat membantu sekali ketika teman-teman terutama ingin mengambil keputusan dalam perusahaan atau dalam organisasi, bahwa kita bisa memecah ataupun membuat kerangka penelitian dengan sangat rinci ketika mau mencoba hipotesis. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku sharekan tentang uji regresi variabel dummy ini. Semoga dengan video ini kalian terbantu, dan kalau ada tips atau cara lain yang bisa teman-teman share, silahkan berbagi di kolom komentar. Dukung channel ini teman-teman dengan like dan share. Terima kasih.